Jadi untuk kuliah kita itu adalah kuliah metode statistika ya. Nama mata kuliah metode statistika ya. Kodenya STK 12. Waktunya Senin pukul 8 sampai 9.40. Ruang kuliahnya daring ya. K28. Dosen pengasuh saya sendiri Aam Alamudi dan Ibu Cici ya. Jadi nanti saya akan mengasuh sampai UTS ya, dan bagian selanjutnya oleh Bu Cici ya. Jadi yang disebut daring itu nanti barangkali pelaksanaannya ya, dalam waktu kuliah itu Anda diminta untuk menyimak video ya, video tentang materi ya. Nah, Anda harus fokus di situ ya, dan Anda boleh sebaiknya membawa catatan ya. Anda buat catatan-catatan sendiri untuk menggarisbawahi apa yang Anda tangkap dari tayangan itu ya. Itu diharapkan disimak dalam waktu yang tersedia itu ya. Dan barangkali ada sekitar ya maksimum 1 jam lah barangkali tayangan itu, atau nanti bisa kurang ya. Nah, kemudian Anda setelah menyimak itu Anda dipersilakan untuk bertanya apa saja di situ selama waktu kuliah ya. Oke ya. Nah, ini rencana perkuliahan kita ya. Ada 12 pokok bahasan ya, dengan pembawaannya dan banyak pertemuan ya. Jadi saya sebelum untuk bagian UTS ya dan bagian UAS Bu Cici ya. Pada UTS ini ada 7 pokok bahasan, masing-masing disampaikan pada 1 kali pertemuan ya. Jadi 7 pertemuan dengan pokok bahasan yang berbeda. Nah, ini pada bagian pertama ini berurut ya, artinya pertemuan sebelumnya itu melandasi pertemuan berikutnya. Artinya untuk memahami pertemuan kedua misalnya harus Anda paham atau pernah menyimak yang pertama ya. Jadi berurut ya. Saya harapkan Anda bisa menyimak dengan baik ya. Ya, supaya berhasil ya. Kemudian nanti ada praktikum ya. Praktikum nanti ada soal. Soal itu harus dikerjakan ya. Nah, ini saya harapkan Anda itu mengerjakan soal ini ya, bukan hanya biasanya kan bukan hasil akhir yang dilihat ya. Artinya ini untuk latihan Anda bisa mengerjakan, dan dari latihan itu Anda belajar ya. Jadi bukan nanti misalnya Anda sudah kerjakan ada hasilnya dinilai hasilnya, bukan begitu ya. Harapannya itu Anda mengerjakannya sehingga Anda tahu susahnya di mana, gampangnya di mana ya, Anda pernah mengalaminya. Oke. Nah, keterlambatan ya nggak relevan di sini ya. Kemudian penilaian UTS, UAS, responsi ya seperti itu. Ya. Ujian ya, harapkan Anda adalah menjawab soal ya ujiannya. Tapi menjawab soal dengan menggunakan nalar orisinil ya. Anda coba gunakan nalar Anda ya. Sekali lagi ini jangan ya, memang hasil akhir juga, tapi Anda usahakan untuk menggunakan nalar Anda yang orisinal supaya Anda bisa menjawab, dan itu juga menjadi latihan Anda menggunakannya ya, menggunakan ilmu Anda dalam yang Anda sudah tekuni ya dalam kuliah. Ya, ini standar penilaiannya biasa ya. Kemudian ada ujian susulan ya, ada jadwal dari departemen ya. Tapi Anda harus punya alasan untuk mengikutinya. Ya. Alasan yang bisa diterima ya tentu. Kemudian bukunya ada 3 macam ya. Yang 1, 2 itu bahasa Inggris.
Nah, yang ketiga ada juga tambahan ini bahasa Indonesianya ya. Barangkali, nah ini ada saya juga sebagai penulisnya ya, mudah-mudahan Anda bisa membacanya dengan baik ya. Jadi tiap-tiap tayangan itu, tiap pokok bahasan itu ada di dalam bukunya itu Anda baca ya. Jadi misalnya nanti tentang pertemuan pertama itu berarti bab pertama ya. Anda lihat nanti di bukunya, Anda baca ya. Barangkali itu ya. Selamat kuliah ya.